Rangga, di Singapura, pesawat ini perlahan-lahan mulai menukik tajam ke bawah. Sebentar lagi akan landing di Changi Airport, Singapura. Kulihat Kinanti sedang bersiap dan merapikan barang-barangnya. Perjalanan ke Singapura ini memang kurencanakan bukan untuk berlibur, seperti yang ada dalam pikiran istriku, Zia, tapi untuk mencoba berusaha menyadarkan dan membuka mata Kinanti. Rencana perjalanan ke Singapura ini kubuat bersama dengan adik laki-lakinya. Aku terpaksa meminta bantuan dari keluarga Kinanti demi membuat gadis itu tak lagi menganggapku sebagai calon suaminya. Sejak kejadian di malam penjebakan itu yang membuatku akhirnya dan Zia memaksaku untuk menyelidiki siapa sosok Kinanti yang sebenarnya. Kinanti, gadis kaya berusia 26 tahun yang masih berdarah ningrat ini hanya terobsesi padaku karena memiliki beberapa kemiripan fisik dengan almarhum calon suaminya. Berdasarkan informasi yang kudapat dari jasa seseorang yang kusewa untuk menyelidikinya, akhirnya ku ketahui bahwa Kinanti memiliki gangguan kejiwaan akibat kehilangan calon suaminya 2 minggu menjelang hari pernikahan mereka. Gadis ini menderita depresi mayor, miris. Meski sudah melakukan terapi pengobatan di psikiater, sayang hingga sekarang ia masih belum bisa menerima kenyataan itu. Sudah hampir 3 tahun Kinanti hidup dengan resep obat penenang dari psikiater. Kejadian tewasnya Leon, calon suaminya, benar-benar amat mengguncang kejiwaannya. Insiden jatuhnya Zia ke jurang sewaktu di villa akhirnya membuatku mencari tahu semua hal tentang masa lalunya bersama calon suaminya. Sengaja ku bawa ia ke Singapura untuk membuka pikirannya jika calon suaminya telah lama meninggal. Sungguh, aku melakukan hal ini semata-mata karena aku tak mau ia mengancam keselamatan Zia lagi. "Mas, ayo turun," panggilan Kinanti membuyarkan lamunanku saat pesawat ini sudah benar-benar berhenti. "Oh iya," ucapku datar. Kami pun berjalan bersisian sambil menarik koper masing-masing. Kami segera meninggalkan bandara lalu masuk ke dalam sebuah taksi. "Aku senang, akhirnya kita punya waktu berduaan, Mas," ujar Kinanti dengan senyum mengembang. Aku tak menanggapinya. Kurai ponselku dan mengaktifkannya kembali, berharap jika istriku berkirim pesan padaku. Sayang, harapanku sepertinya terlalu tinggi. Zia sepertinya benar-benar marah padaku. "Kita akan kemana, Mas?" tanya Kinanti sambil memandangku saat kami hendak masuk ke dalam sebuah taksi online yang kupesan. "Ke hotel," jawabku cepat. Sebuah hotel di sekitar Orchard Street menjadi pilihanku untuk tinggal sementara di sini. Tak berselang lama, taksi yang kami naiki telah mengantar kami tiba di depan lobi hotel ini. Aku memesan 2 kamar single bed. Wajah Kinanti sedikit kesal saat tahu aku memesan 2 kamar untuk kami. Beberapa saat kemudian, seorang karyawan hotel ini mengantar kami ke kamar masing-masing. "Masuk dan istirahatlah. Besok kita akan pergi jalan-jalan," ucapku sebelum kami berpisah. Masuk ke dalam kamar masing-masing. "Iya, Mas," jawabnya. Lalu masuk ke dalam. Aku pun masuk ke dalam dan tak lupa mengunci pintunya. Ku rebahkan tubuhku sejenak di ranjang hotel ini. Perjalanan pesawat dari Jakarta Singapura cukup membuatku sedikit mengantuk.
Kuputuskan untuk istirahat sebentar. Maaf Zia, aku belum bisa menjelaskan semuanya padamu, gumamku sebelum menutup mataku. Sejak pagi, Kinanti sudah menungguku untuk mengajaknya bepergian. Ia menagih janjiku. Beberapa list daftar tempat liburan ia sebutkan. Aku hanya mengangguk saja, membiarkan ia bicara. Menggunakan layanan akomodasi hotel ini, aku mengajak Kinanti mengunjungi sebuah rumah yang berjarak sekitar 1 jam perjalanan dari hotel. Rumah yang telah ku ketahui milik orang tua Leon, almarhum calon suaminya. Sebenarnya 2 hari sebelum tiba di Singapura, aku sudah lebih dulu mengabari keluarga Leon. Aku menceritakan masalahku dengan Kinanti dan meminta bantuan mereka agar bisa menjelaskan pada Kinanti jika Leon sudah meninggal. Seorang pelayan rumahnya mempersilahkan kami untuk duduk di sofa tamu rumah ini sambil menunggu si empunya rumah menyapa kami. Foto-foto Leon yang terpajang di dinding rumah ini membuat Kinanti berdiri dan langsung menatapnya dalam. Ada riak bening, kulihat jatuh di pipinya. Ku biarkan saja ia di sana, berharap jika ia mengingat bahwa Leon sudah berpulang. Kedua orang tua Leon datang menemui kami. Aku pun menjelaskan kembali maksud kedatangan kami ke sini. Untunglah mereka bisa membantuku menjelaskan pada Kinanti jika putra mereka, calon suaminya, sudah meninggal hampir 3 tahun yang lalu. Kinanti hanya diam, namun kejadian tak mengenakan terjadi kemudian. Ia mengamuk, masih belum bisa menerima kenyataan itu. Karena merasa kehadiran kami mengganggu ketenangan keluarga besar Leon, aku pamit membawa Kinanti kembali ke hotel. Ku bujuk ia agar beristirahat dan berjanji akan mengajaknya jalan-jalan ke tempat lain besok. Esok paginya, kulihat Kinanti kembali tenang seperti biasanya. Sekilas gadis ini tak terlihat menderita depresi berat. Ia masih bisa tampil berkelas dan merawat dirinya dengan baik. Tak akan ada yang bisa menebak jika gadis ini sebenarnya sakit. Kita akan pergi kemana mas hari ini? Tanyanya riang, seperti anak kecil yang menunggu hadiah. Ke sebuah tempat Kinan, jawabku. Ia terlihat antusias saat memasuki mobil yang akan mengantarkan kami ke sebuah tempat. Cukup lama mobil ini berjalan, hingga membuatku sedikit lelah duduk di dalamnya. Hingga akhirnya sopir memberitahu jika kami sudah tiba ke tempat tujuan, pemakaman umum. Gumam Kinanti sambil menyipitkan matanya memperjelas objek yang dilihatnya. Iya, kita mampir ke sini sebentar, jawabku. Tujuanku memang mengajaknya ke pemakaman. Aku melambaikan tangan pada adik perempuan Leon. Sudah menunggu kami, tepat di depan pintu masuk pemakaman ini. Kulihat wajah Kinanti mulai mengeras. Kami bertiga masuk ke dalam area pemakaman ini. Adik perempuan Leon menunjukkan kepada kami di mana letak makam kakak laki-lakinya. Untuk beberapa saat, kulihat wajah Kinanti terpaku menatap nama yang terukir di atas nisan marmer itu. Makam siapa ini? Ia bertanya sambil menatapku. Makam Leon, calon suamimu yang telah meninggal 3 tahun yang lalu, jawabku. Ia mengalihkan pandangannya kembali pada nisan marmer itu. Tak lama, ia terduduk lemas di sisi nisan. Benarkah ini? Leon sudah mati. Ia terus bergumam. Aku dan adik perempuan Leon
hanya memperhatikan saja. Untuk beberapa saat ia menangis, tertunduk lemas. Setelah puas menangis, ia kembali menatapku. Kupikir ia sudah mengingat masa lalu yang ingin ia kubur itu. Sayang, kegembiraanku hanya sesaat. Tak berselang lama, Kinanti pun tertawa. "Makam siapa ini, Mas?" "Ini tidak mungkin, Leon," ujarnya. Masih tertawa. Sesekali diam, menatap sedih ke arah nisan itu. Karena merasa usahaku tak membuahkan hasil, aku pun menelepon adik laki-laki Kinanti yang sudah menyusul kami ke Singapura kemarin agar bersiap membawanya kembali pulang ke Indonesia. Ku bujuk dia untuk kembali ke hotel. Sepanjang perjalanan pulang dari pemakaman menuju hotel, tangan Kinanti tak lepas dari lenganku. Sesekali wajah itu menatapku tajam, seolah ingin melampiaskan kemarahannya. 2 hari lamanya, Kinanti menolak keluar dari dalam kamar hotelnya saat mengetahui adiknya datang untuk menjemputnya pulang. Dengan iming-iming mengajaknya kembali berjalan-jalan, menyusuri jalanan di Orchard Street. Ia akhirnya membuka pintunya dan keluar. Ku buat ia bergembira menikmati senja hari di kawasan Orchard Street ini, tanpa disadari olehnya jika besok aku dan adik laki-lakinya akan membawanya ke bandara, mengantarnya pulang bersama adik laki-lakinya kembali ke Indonesia. "Maaf ya jika merepotkanmu," ucapku pada adiknya saat kami bertemu di bandara. "Tak masalah, Mas. Justru saya minta maaf karena Mbak Kinanti selalu mengganggu Mas Rangga," jawabnya. Aku membohongi Kinanti. Ku katakan padanya jika aku akan pulang pada penerbangan selanjutnya. Syukurlah ia percaya setelah memintaku mengecup keningnya sebentar. Semoga saja setelah ini ia sudah bisa menerima kenyataan, ucapku berharap dalam hati. Ketika melihat mereka memasuki area keberangkatan di Bandara Changi Airport ini. Setelah mengantar Kinanti ke bandara, aku mengemasi barang-barangku, meninggalkan hotel, lalu pergi ke apartemen di mana Papa berada, menjenguk Papa dan menghabiskan beberapa hari di sana, sekalian mengurus beberapa pekerjaanku yang tertunda di sini. Bersambung.